Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bersama saya Rendra Widiakso dalam acara program Ngobras Baju Pengadilan Agama Tilamuta. Ngobrol santai bersama pejuang Pengadilan Agama Tilamuta. Oke, program perdana Pengadilan Agama Tilamuta ini tentunya sangat bertepatan dengan hari yang kita bangga-banggakan, yakni pada tanggal 1 Oktober 2020 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Tentunya pada edisi perdana ini kami telah hadirkan bersama kami Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta dan juga Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta. Ya Bapak, bagaimana kabarnya Bapak Ketua? Alhamdulillah baik. Ya Bapak Wakil. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini adalah suatu momen yang sangat berharga karena di Pengadilan Agama Tilamuta ketua dan wakil ketuanya itu sangat cukup muda, sehingga progres inovasi maupun pengembangan di Pengadilan Agama Tilamuta ini sangat cepat dan sangat tertata. Ini merupakan salah satu keunggulan ketika pemimpin-pemimpin kita ini juga masih berjiwa-jiwa muda, tentunya dengan semangat-semangat Hari Kesaktian Pancasila. Perlu kita ketahui bersama bahwa Pengadilan Agama Tilamuta ini telah dipercaya saat ini oleh Mahkamah Agung untuk turut serta dalam pembangunan zona integritas, sehingga dalam hal apapun Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta dan juga Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta yang sebagai ketua daripada tim zona integritas ini selalu berupaya untuk menuju zona integritas, wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi begitu. Baik, Bapak Ketua dan Bapak Wakil, pada kesempatan kali ini kita ngobrol santai. Jadi kita akan berbincang-bincang, apalagi tema kita yang dibawa bukan hanya saja karena beliau ini memang muda dan semangat jiwanya yang membara seperti burung Garuda Indonesia, tapi kita juga akan melihat bagaimana sinergitas antara Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta yang saat ini memang lagi gencar-gencarnya membawa Pengadilan Agama Tilamuta ini untuk menuju wilayah zona integritas. Oke, mungkin kita akan masuk kepada beberapa sesi. Kita akan tanya jawab dengan beliau, hanya ngobrol santai begitu. Kita akan banyak menimba ilmu dari beliau ini. Oke, Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua, ini kalau Bapak Ketua dulu memang pernah di sini dan jabatan sebelumnya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta. Jadi alhamdulillah memang ada banyak kurang lebihnya yang sudah Bapak ini ketahui terkait dengan wilayah yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta ini. Kalau Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta kita ini berasal dari PA Negara, betul Bapak ya? Dan ini juga salah satu pengadilan agama yang memang mendominasi banyak pengadilan, banyak perkara yang memang berhasil damai, apalagi dengan beliau sebagai seorang mediator di Pengadilan Agama Negara. Ini insya Allah akan memberikan warna. Jadi Pengadilan Agama Tilamuta itu seperti di media center kita ini akan berwarna-warni dan akan memberikan suatu citra yang akan lebih baik menuju wilayah zona integritas. Pak Ketua, ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan hal-hal yang sudah pernah dicanangkan oleh ketua sebelumnya. Oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama sebelumnya memang telah dicanangkan terkait dengan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Tilamuta. Nah kemudian pada saat itu Bapak masih ini ya 2000 berapa Bapak di Pengadilan Agama Tilamuta? Ya saya masuk ke Pengadilan Agama Tilamuta di sekitar pertengahan ya, bulan Mei tahun 2019, tahun kemarin. Oh berarti di pertengahan bulan 2019 ya, pertengahan bulan Mei ya 2019. Berarti kalau begitu pencanangan zona integritas ini sudah dilaksanakan sebelum Bapak di sini ya? Iya. Ya. Lalu bagaimana Bapak? Ini kita sedikit berbincang dulu dengan Bapak Ketua Pengadilan karena Bapak Ketua memang dahulunya di sini kan wakil, sehingga banyak hal program-program yang kemudian
menjadi salah satu program beliau juga pada saat menjabat menjadi wakil. Ini untuk strategi Bapak, strategi dalam mewujudkan zona integritas di Pengadilan Agama Tilamuta dengan sebelumnya oleh Bapak Ketua yang Pak Misman ya, Pak Misman Hadi Praitno. Ini ada langkah-langkah apa yang sebagai wujud strategi dalam mewujudkan zona integritas? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang dalam rangka progres ya pembangunan zona integritas, pada prinsipnya kami melanjutkan. Jadi ini adalah perjuangan ya, para pendahulu kami di sini. Jadi pada saat kami masuk sebagai wakil ketua di Pengadilan Agama Tilamuta ini, kebetulan memang sudah ada proses pencanangan di tahun 2018, sehingganya usaha pencapaian program pembangunan zona integritas itu pada prinsipnya itu sudah dibangun terlebih dahulu. Sendi-sendinya sudah ada, pondasinya sudah ada, sehingganya kami hanya tinggal mau melanjutkan. Setidak-tidaknya kami membangun dinding, membangun atap, sehingga sempurnalah usaha pembangunan zona integritas yang sudah dicanangkan. Oke, berarti memang ini Bapak Ketua beserta pimpinan yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta ini berusaha untuk melanjutkan, dan bahkan tidak hanya melanjutkan, tapi lebih untuk mengembangkan lagi ya Bapak ya, gitu ya? Iya. Ya. Ini dengan Bapak Wakil. Bapak Wakil baru berapa bulan Bapak di sini Bapak? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan Bapak ya? Ya. Iya, ini saya dengar-dengar juga Bapak Ketua Pengadilan kita ini, Bapak Pengadilan Agama Tilamuta ini, dan juga Bapak Wakil ini masih satu angkatan. Jadi tentunya pasti ada visi dan misi yang sama terkait dengan pandangan membawa Pengadilan Agama Tilamuta ini menuju yang lebih baik dan to be excellent kalau di moto profilnya begitu. Ya, ini Pak Wakil, ini mungkin karena Pak Wakil juga baru 1 bulan ya di sini ya. Lalu kira-kira apa ini Pak yang bisa dibawa untuk kemajuan kedepannya lebih maju di Pengadilan Agama Tilamuta ini? Baik ya, terima kasih Mas Rendra. Meskipun saya baru 1 bulan, tapi alhamdulillah di PA tempat saya tugas sebelumnya juga sama sedang mempersiapkan Pengadilan Agama Negara juga sedang mempersiapkan bagaimana supaya bisa meraih predikat WBM dan WBPK itu ya. Nah, kemudian untuk menuju ke sana, saya sebagai wakil tentunya akan selalu mendukung apa yang dilakukan oleh apa yang sudah dijalankan oleh Bapak Ketua. Sebagai wakil tentunya saya harus mengawal kebijaksanaan Pak Ketua. Saya harus kawal supaya kebijaksanaan itu bisa terlaksana. Nah, kemudian untuk terlaksananya kebijaksanaan itu tentunya saya sebagai wakil harus mencoba untuk membangun persamaan visi dengan teman-teman di bawah ya. Nah, visinya apa? Visinya itu adalah terwujudnya tercapainya predikat WBK dan WBM di Pengadilan Agama Tilamuta. Nah, setelah visi ini setelah semua kita memahami visi ini, insya Allah untuk mewujudkan misinya itu insya Allah akan terasa lebih mudah gitu Mas Rendra. Ya, terima kasih Pak Wakil. Ya, ini Pak Ketua, memang sepertinya ada persamaan persepsi yang dianggap oleh Pak Wakil begitu ya. Lalu bagaimana ini dengan Pak Ketua?
Sepertinya Pak Wakil ini sudah juga menggebu-gebu untuk menjalankan kebijakan mengawal, begitu kebijakan yang kemudian nantinya akan kita seragamkan bersama dengan seluruh pimpinan, baik pun dengan para pejabat-pejabat maupun pegawai yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta. Nah, ini terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Wakil. Bagaimana Pak Ketua untuk persamaan persepsi itu apa yang harus dibangun? Chemistry apa yang kita harus ciptakan antara ketua dan wakil ketua ini? Gitu. Iya baik. Jadi ya tadi juga sudah disampaikan bahwa saya dan Pak Wakil ini memang kami benar seangkatan. Kami masih ingat dulu itu penyampaian ya dari Bapak Supandi selaku koordinator diklat pada saat itu. Jadi kami ini katanya sebagai darah-darah baru. Jadi ini juga menjadi sebuah motivasi besar buat kami. Sehingganya untuk dalam rangka membangun chemistry itu, ya sebenarnya pada prinsipnya saya itu adalah beliau dan beliau itu adalah saya. Sehingganya dalam persoalan persepsi kita kira ini sudah sama satu arah, satu tujuan gitu. Bahwa target pencapaian pelaksanaan zona integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi dalam hal menuju wilayah bebas korupsi itu sudah sama tentunya. Bahwa terkait dengan kebijakan, jadi ya mungkin karena kami darah yang sama ya di Mahkamah Agung, sehingganya yang pasti bahwa kebijakan tadi sudah disampaikan oleh beliau ini tetap dalam koridor pengawalan, sehingga mudah-mudahan dengan itu berarti pasti antara kebijakan dan pelaksanaannya itu tentu akan sejalan seiring, dan sebagai role model pimpinan tentunya ini sangat dibutuhkan bahwa ada persamaan visi, misi kita sama, kita ingin membangun lembaga tercapainya peradilan yang agung ya, baik di lingkungan Pengadilan Agama Tilamuta khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Jadi ya pada prinsipnya kalau ditanya bagaimana pandangan saya, ya prinsipnya saya adalah beliau dan beliau adalah saya, sehingga pasti kami dan ada satu kami bersama ya, satu dalam satu tujuan. Oke, inilah ya. Memang ada istilah tadi yang saya dengar itu terkait dengan darah baru. Kalau bahasa Inggris kerennya mungkin kan bisa disebut dengan new blood gitu ya. New blood ini darah baru Mahkamah Agung yang insya Allah memang ke depan kalau sudah seperti ini tentunya Pengadilan Agama Tilamuta ini akan semakin maju begitu Pak Ketua ya, insya Allah ya, Pak Wakil ya, begitu. Ya, ini begini Pak Ketua. Kita tadi sudah berbicara ya terkait dengan membangun chemistry, bahwa ada persamaan, apalagi kalau kita bisa bahasakan Bapak dan Pak Wakil ini adalah satu rahim, gitu ya, yang dilahirkan dengan darah baru Mahkamah Agung gitu. Namun di sini Pak Ketua sebagai top manager yang bersifat mungkin memiliki kewenangan yang lebih terkait dengan planning, executing maupun controlling. Lalu kemudian oleh Pak Wakil sendiri yang lebih kepada sistem pengawasan ya di Pengadilan Agama Tilamuta ini, ada hal-hal yang kemungkinan ini pasti akan berbeda gitu, berbeda. Karena kalau Pak Ketua ini memang ada planning, executing maupun controlling kewenangan yang lebih. Lalu Pak Ketua, ini kira-kira apa sih strategi dan langkah-langkahnya ini sampai memang benar kalau kita bisa melihat di channel YouTube Pengadilan Agama Tilamuta itu profil Pengadilan Agama Tilamuta sejak beliau menjabat hanya hitungan berapa bulan, tidak sampai setengah tahun, itu sudah sangat banyak perubahan. Nah, kira-kira itu spirit apa yang membuat Pengadilan Agama Tilamuta itu menjadi wajah baru Pengadilan Agama Tilamuta? Begitu. Bagaimana Pak? Spiritnya satu ya Mas Hendra. Spiritnya ya siap itu, santun, inovatif, akuntabel, profesional. Jadi ini menjadi sebuah ini slogan sederhana sebenarnya, tapi sebenarnya
substansinya luar biasa gitu. Jadi memang ketika pilihan moto itu kami pilih, itu sebenarnya juga tidak lahir sekedar atau lahir ala kadarnya gitu, atau bahkan prematur, tetapi ini sudah melalui proses panjang sehingga akhirnya moto ini harus kami pilih. Siap dengan segala macam tuntutan perkembangan zaman, tuntutan dalam upaya penyempurnaan proses birokrasi pelayanan dan sebagainya, siap menjadi pelayan yang baik, siap merubah diri, siap melakukan yang terbaik. Sangat banyak maknanya. Kemudian inovatif, ini merupakan tuntutan. Kita sudah ada pada era 4.0 ya, 4.0, sehingga ini butuh inovatif. Dulu kita merasa tabu gitu dengan perkembangan, kita merasa tabu dengan adanya perkembangan teknologi informasi, tapi ini sudah menjadi tuntutan dan ini sebuah keniscayaan, sehingganya kita harus siap berinovasi. Meskipun inovasi itu yang kita lakukan di sini, faktanya inovasi tidak hanya berbentuk pengembangan IT dan sebagainya, tetapi justru hal-hal yang sifatnya sederhana tetapi terasa ini juga memberi efek yang luar biasa. Itu juga kami lakukan. Misalnya hanya sekedar memberi nama identitas bunga. Ini inovasi yang sepertinya terasanya tidak ada hubungannya, tetapi paling tidak ini menghadirkan suasana yang ketika kita tahu bersama ini konsumen kita di Pengadilan Agama ini semua rata-rata orang bermasalah, sehingga kalau dia datang di dalam suasana keadaan kantor yang sejuk, indah, itu pasti setidak-tidaknya akan meredam emosi dan sebagainya. Jadi ini juga merupakan bagian inovasi. Belum lagi nanti kita bicara soal inovasi-inovasi yang lain yang sudah berusaha kita kembangkan bersama. Ini juga bukan karena saya, ini semua kerja kita semua gitu di sini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih tanpa terkecuali gitu, dari pimpinan sampai dengan teman-teman tenaga API, tenaga honor ini perjuangan luar biasa gitu. Dan saya kira memang ini sangat monumental sekali kegiatan program perdana ngobras baju, Pak ya. Yang ngobrol santai bersama pejuang. Nah, ini bertepatan dengan 1 Oktober. Ini luar biasa sekali. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang teringat sepanjang hidup gitu. Program ini mudah-mudahan nanti akan berkelanjutan ya, di bawah di bawah pengawalan Pak Rendra ya di sini, Mas Rendra gitu. Nanti ini bisa berjalan terus dan barangkali ini menjadi program yang bisa dia agendakan seminggu sekali. Kita mungkin bisa mengundang siapa saja yang kira-kira akan sangat berkaitan dengan produk pelayanan kita masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bua-Lemo. Akuntabel ya, dalam hal apapun pekerjaan kita harus tetap dapat dipertanggungjawabkan. Ini menjadi motivasi untuk kita bisa bekerja lebih teliti, lebih tertib, karena ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Saya sudah sering menyampaikan kepada teman-teman bahkan di wilayah security, petugas keamanan, tolong jadilah petugas keamanan yang baik. Anda tidak diberi kewenangan marah, tetapi Anda diberi kewenangan untuk mengarahkan. Maka jadilah pengarah yang baik. Jadi teman-teman security adalah kawal depan yang pertama dihadapi oleh baik pencari keadilan maupun para pihak, sehingga harus berlaku seyogianya bagaimana melayani orang. Kemudian profesional, ini merupakan tuntutan keniscayaan yang tidak bisa tidak, bahwa setiap pekerjaan itu kalau dikerjakan oleh ahlinya, ya Mas Hendra ya, pasti itu akan berjalan baik gitu. Tapi kalau misalnya tidak diserahkan kepada ahlinya atau yang profesional, maka berarti ya ditunggu kehancurannya ya Pak Wakil ya. Jadi kita tidak mau itu terjadi, bahwa ini merupakan tuntutan ya, dan termasuk ini bagian tanggung jawab kami untuk membuat semua yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Tilamuta ini harus profesional dengan pekerjaannya masing-masing. Itu Mas.
Oke. Jadi memang semangat spiritnya itu kayaknya komando 86 ya. Jadi siap. Jadi kita memang di sini itu apapun yang kita instruksi oleh pimpinan kita harus siap begitu. Siap dalam arti kita harus menerapkan yang tadi oleh Pak Ketua sampaikan, santun, inovatif, akuntabel dan profesional. Nah, ini. Nah, kemudian ini terkait dengan Pak Wakil. Pak Wakil, jargon yang sudah sering kita bumikan baik media sosial maupun secara sudah mendalam dalam jiwa kita ini, kata-kata siap ini pasti berkaitan dengan kedudukan Pak Wakil, apalagi sekarang sebagai ketua zona integritas, tim zona integritas Pak ya. Nah, ini berkaitan dengan hal itu, kira-kira Pak, apalagi spirit-spirit yang harus ditanamkan? Karena sepertinya siap itu tidak hanya kita persiapkan untuk aspek internal, tapi juga aspek eksternal, begitu. Jadi maksudnya itu kita di sini sebagai aparatur di kantor itu juga harus menjaga wibawa marwah Pengadilan Agama Jalan Muka, di luar pun juga sama. Nah, kemudian kira-kira nih apa triknya Pak Wakil dalam menanamkan jiwa-jiwa setiap aparatur yang ada di Pengadilan Agama Jalan Muka ini untuk selalu berlaku siap, santun, inovatif, akuntabel dan profesional. Baik, terima kasih Mas Reza. Jadi untuk mengaplikasikan jargon siap itu pertama yang harus kita lakukan itu adalah proses penyadaran diri, Mas Reza. Itu proses penyadaran diri. Jadi bagaimanapun, contoh begini, bagaimanapun beratnya hukuman untuk para koruptor misalnya ya, itu tidak akan membuat para koruptor itu jera tanpa ada kesadaran diri. Residivis, kenapa dia berulang-ulang masuk penjara? Itu karena tidak ada kesadaran diri. Nah itu. Nah di sini di PA Kilamuta insya Allah kita akan mencoba untuk menanamkan kesadaran diri itu pada kita semua. Nah kalau sudah ada kesadaran diri, insya Allah otomatis nanti jargon siap itu akan terlaksana. Nah untuk proses penyadaran diri itu ya di sini seperti biasa Mas Reda kan, setiap hari Senin kita apel, ada pembinaan dari Pak Ketua, dari Pak Wakil, dari teman-teman hakim, dari panitra, sekretaris. Jadi semua memberikan arahan, nasihat. Nah itu semua dalam rangka untuk penyadaran diri itu. Nah, kemudian setelah misalnya apel kita adakan doa bersama. Nah itu juga untuk penyadaran diri. Kemudian kita lakukan juga pengarahan-pengarahan untuk atau petunjuk-petunjuk untuk teman-teman honor khusus. Itu semua dalam rangka penyadaran diri. Demikian Mas Reza. Oke, jadi memang kalau saya tangkap dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Wakil dan juga Pak Ketua itu memang satu visi dan misi memang begitu. Jadi apa yang jargon yang sudah ditanamkan terlebih dahulu oleh Pak Ketua, ternyata dalam jangka waktu hanya 1 bulan itu sudah berupaya Pak Wakil untuk lebih memasukkan lagi ke dalam jiwa-jiwa kita sebagai aparat yang ada di Pengadilan Agama Jalan Muka. Memang satu aspek ya Pak Wakil ya, tadi telah disampaikan itu berkaitan dengan penyadaran diri ya. Tapi ternyata ada poin kecil yang itu harus kita tangkap juga. Dan ternyata poin itu adalah hal-hal sepele yang kecil. Itu di sini pun menjadi satu perhatian begitu. Jadi
Seperti contoh, saya dulu sempat pernah mendengarkan juga oleh Pak Ketua ya, waktu pas apel juga, sekecil sampah apapun yang jatuh di hadapan kita itu, kita wajib mengambilnya. Itu yang diajarkan oleh Pak Ketua ya, gitu. Jadi kita memang, beliau ini selain menanamkan dalam bentuk kesadaran, tapi hal-hal yang kecil itu sangat diperhatikan, begitu Pak Ketua ya. Iya. Jadi inilah ada trik-trik ternyata simple, tapi kalau ini bisa dilakukan secara istiqomah ya Pak ya, itu akan memberikan suatu hal yang luar biasa. Ini memang perlu diapresiasi Bapak Ketua kita dan juga Bapak Wakil. Bapak Wakil ini cepat adaptasinya, jadi bisa langsung masuk begitu Pak ya untuk kita. Kalau saya juga masih baru di sini, jadi cuma kita berusaha untuk segera beradaptasi oleh Pengadilan Agama Tilamuta ini. Alhamdulillah, memang dari sisi beliau ini yang memang masih muda, jadi didukung juga dengan hakim-hakim juga di sini yang masih muda, dengan pejabat-pejabat lainnya juga masih muda. Jadi ini meskipun kita sedikit, kita selalu berpegang teguh dengan apa yang disampaikan oleh Presiden kita yang pertama, ini Pak Soekarno, bahwa berikanlah kita 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia ini. Nah, jadi Pengadilan Agama Tilamuta pun sebenarnya tidak 10 juga begitu Pak ya. Kita lebih banyak Pak ya, lebih banyak. Tapi kita berusaha. Kalau lebih banyak tentunya kita lebih bisa menguncangkan begitu ya. Begitu. Gimana Pak? Meruntuhkan. Oh, bahkan meruntuhkan Pak. Jadi tidak hanya bergoyang gitu Pak ya, tapi kalau bisa kita meruntuhkan. Nah, tapi ini hal-hal yang positif ya, yang maksud kita sampaikan bahwa memang ada sinergitas antara Pak Ketua dengan Bapak Wakil ini. Lalu kemudian begini Pak, ini kita juga dalam masa pencanangan zona integritas ya. Alhamdulillah memang Pengadilan Agama Tilamuta itu sekarang untuk akreditasi penjaminan mutu sudah excellent ya. Nah ini alhamdulillah. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa nilai daripada akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Agama Tilamuta ini telah mencapai predikat A excellent. Nah begitu Pak ya. Nah ini memang ada kontinunya, sebenarnya ada kaitannya. Ketika kita kaitkan dengan sekarang ini kita sedang pembangunan zona integritas gitu. Nah ini untuk saya butuh nanti ada tanggapan dari Pak Ketua dengan Pak Wakil ya, berkaitan dengan APM kita yang sudah excellent Pak, lalu dikaitkan dengan zona integritas ini, kira-kira langkah-langkah apa lagi? Apakah cukup dengan excellent itu, atau kita harus terus berlomba-lomba lagi untuk menjadi lebih baik, berfastabiqul khairat? Nah, bagaimana Pak Ketua? Ya, jadi terkait dengan APM ya, zona integritas, memang ini ibarat dua sisi mata uang ya, berbeda tapi tetap satu gitu. Bahwa motivasinya jelas, ini dalam kerangka sebagai wujud dari nilai-nilai reformasi birokrasi untuk pemberian pelayanan yang prima bagi masyarakat, karena pada prinsipnya kita adalah pelayan, maka yang pasti kita seharusnya menjadi pelayan yang baik. Nah, program penjaminan mutu zona integritas ini menjadi sebuah keniscayaan, sehingganya harusnya ini tidak menjadi beban, meskipun pada akhirnya banyak hal yang dituntut, terutama komitmen gitu, bahwa penghasilan sempurna terhadap akreditasi penjaminan mutu dengan A-excellent itu harusnya tidak hanya sekedar selesai di atas sertifikat gitu, tetapi harusnya mampu diimplementasikan secara kontinu. Sebenarnya ini tak mudah gitu. Sebenarnya ini mudah. Ini hanya proses pembiasaan, bahwa kita harus berani keluar dari zona kenyamanan gitu. Dan kita harus masuk pada zona kompetisi. Kita harus bersaing. Tadi bahasanya ya Mas Renda, fastabiqul khairat, berlomba-lomba ya kita dalam kebaikan. Sehingganya karena ini merupakan sebuah
dua hal yang sebenarnya sudah seiring sejalan sebagai nilai daripada reformasi birokrasi, sehingga kesiapannya juga tidak akan jauh beda. Barangkali untuk Pengadilan Agama Tilamuta kita akan masuk kepada surveillance ketiga. Rencananya di pertengahan Oktober ini akan ada penelusuran dokumen untuk akreditasi, dan di 1 November kita harus sudah menyampaikan lembar kerja evaluasi APM. Jadi di tengah-tengah perjuangan kita ini meraih zona integritas menuju wilayah bebas korupsi ini, jadi di tengah-tengah itu juga ada perjuangan lain yang harus ini juga tidak kita harus laksanakan ya. Sehingga mudah-mudahan dengan semangat, dengan spirit, dengan komitmen, dengan tekad kita bersama, saya ingin mengangkat sebuah falsafah lama ya. Jadi kalau itu barang yang ringan, meskipun ringan mari kita jinjing bersama. Jangan karena ringan kemudian kita biarkan orang lain yang menjinjing. Karena barang ringan dan kita jinjing bersama, maka yakin dan percaya tak akan ada rasanya. Tetapi bahwa ada hal-hal yang berat, maka tak mampu kita menjinjingnya, mari sama kita pikul. Jadi falsafah ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ini falsafah lama gitu. Masih ingat ya Mas Rendra? Iya. Tapi ini merupakan sesuatu yang harusnya terus dan terus dapat diimplementasikan atau mampu mewarnai lah nilai-nilai kehidupan kita, sehingga seberat apapun itu, mau apapun istilahnya, APM, ZI, apalah nanti bakal keluar ini dengan adanya 4.0 ini, ya sepanjang kita mengusung falsafah itu pasti tidak ada berat. Itu maksudnya. Memang darah jiwanya itu masih darah muda sekali Pak Ketua ini. Oke, kalau Pak Wakil bagaimana Pak? Ini APM kita ini sudah excellent Pak begitu. Kemudian kita masih masuk di zona integritas. Nah itu bagaimana spiritnya itu begitu? Ya begini Mas Rendra, yang berat di APM itu kan yang pada awal-awalnya. Nah itu yang berat. Nah kalau selanjutnya itu kan tinggal kita aplikasikan saja ya. Sekarang ini kan APM sudah berjalan, sudah kita aplikasikan, baik mulai dari di hakim misalnya, di sidangnya, apa-apa yang perlu dipersiapkan semua kan sudah kita laksanakan. Kemudian teman-teman kepaniteraan, bagaimana apa-apa saja yang teman-teman di kepanitiaan harus siapkan ketika bersidang, nah itu semua sudah dilaksanakan. Kemudian yang paling penting adalah apa-apa yang ada atau aturan-aturan ada di APM itu ya kita laksanakan secara berkesinambungan. Nah, sehingga ketika nanti turun penilaian, ada surveillance, ya kita ya biasa-biasa saja, tidak perlu sibuk apa, itu tidak perlu ya, karena memang sudah terlaksana. Nah, gitu aja Mas Beba. Oke, berarti iya memang di awal ya Pak ya, di awal kita membangun, kemudian sekarang kalau sudah hafal lagi itu sudah mendarah daging di kita, maka itu menjadi satu hal yang mudah ya. Ya tadi saya mendengar nih ada kata ya, ini kita sudah mengarah ke closing statement, tapi sebelum ke closing statement saya ini mau ada satu tadi kata yang Pak Ketua kita sampaikan berkaitan dengan kita tidak lagi menjadi orang yang dilayani, tapi kita ini sekarang sejatinya sudah harus melayani para pencari keadilan gitu ya. Ini berkaitan dengan inovasi Pak yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta. Mungkin kalau saya sudah tahu mungkin itu ya, tapi kita perlu memberitahu kepada seluruh para pencari keadilan, khususnya di wilayah jurisdiksi Pengadilan Agama Tilamuta. Tapi tidak ada salahnya kalau kita juga menyampaikan bahwa inovasi ini insya Allah akan menjadi satu hal yang baru, menjadi satu hal yang insya Allah akan membawa berkah begitu, baik
kepada kita yang setiap hari bekerja untuk melayani para pencari keadilan. Nah, mungkin apa sih Pak inovasi itu apa sebenarnya? Mari kita dengarkan langsung dari Pak Ketua, ini inovasi yang paling baru yang baru kita rilis hari-hari ini, begitu Pak Ketua ya. Mari Pak. Nah, saya paham pertanyaannya ini. Ya, jadi begini ya, jadi berangkat dari kerisauan gitu, berangkat dari ini bahasa hati sebenarnya, bahwa kita ini ibarat maju kena mundur kena gitu ya. Setiap tahun terjadi peningkatan kuantitas perceraian. Di satu sisi ini dipahami sebagai bahwa masyarakat sudah melek dengan hukum, sehingga mengerti prosedur. Tapi di sisi lain, ini secara naluri ini akan sangat bertentangan, bahwa dengan asas personalitas keislaman, mengusung sendi-sendi teologi Islam, ini kan sesuatu yang bertolak belakang itu dengan apa yang kita tahu, apa yang diajarkan kepada kita. Sehingganya dalam rangka menekan itu, menekan jumlah perceraian, jadi tiba-tiba ini lahir inspirasi gitu ya, karena ini lahir dari nurani ya, sehingga juga ini lahir sebagai sebuah intuisi, bahasa hati. Anda merasa nyaman dengan kondisi ini? Terus apa Anda bangga kalau misalnya setiap tahun Anda harus menyelesaikan perkara ribuan tanpa pernah risau apa sebenarnya masalahnya? Berangkat dari situ, maka terpikirkan ini ini ya mungkin tidak ada artinya gitu, tapi bagi saya ini sesuatu yang harus kita coba dulu, karena barangkali ini secara psikis bisa berpengaruh. Ya, jadi inovasinya itu kami coba membangun kondisi psikis orang itu ketika datang ke pengadilan itu ya. Notabene ya, banyak orang paham kalau ke pengadilan agama itu mau ngapain sih gitu. Oh pasti ya, kalau pasti cerai lah ya. Ya ini juga kan image yang harusnya juga kita sudah bisa mulai rubah gitu. Makanya di beberapa hari yang kemarin itu ya, terpikirkan soal apa yang harus kita buat gitu. Sumbangsi apa yang harus kita buat terlepas dari tugas dan fungsi kita itu yang menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan gitu. Terus apa hanya begitu terus tugas kita itu? Jadi secara tugas dan fungsi itu kita harus profesional gitu. Kita harus menjadikan itu sebagai sesuatu yang dilakukan gitu. Tetapi bahwa karena kita ini ya muslim gitu, kita paham dengan kondisi bahwa Nabi menyatakan bahwa pekerjaan yang halal tapi dibenci itu yaitu cerai gitu. Tapi di sisi lain kita bangga kita menyelesaikan sekian ratus perkara cerai itu, maka tidak bertentangan gitu. Makanya inovasinya sederhana gitu. Kami coba bekerja sama dengan penyedia jasa layanan perhotelan di Kabupaten Bua Lemoni sebagai wilayah jurisdiksi PA Tinamuta. Kami sudah menghubungi beberapa manajemen hotel gitu. Alhamdulillah semuanya menyambut. Tapi kami hanya coba melakukan MOU dengan salah satu hotel gitu. Yang lain nanti akan kita coba lihat pengembangannya gitu. Jadi alhamdulillah ini direspon baik. Inovasinya adalah bahwa dalam setiap perkara perceraian yang berhasil damai, baik itu dalam mediasi maupun dalam proses persidangan, itu berhak memperoleh satu voucher menginap gratis dengan fasilitas VIP room. Luar biasa. Iya, ini sederhana gitu, tapi kami coba dan alhamdulillah
barangkali dalam waktu bulan depan ini kita itu pasti bakal ada satu yang perkara itu mudah-mudahan akan damai dan mereka sebagai pemegang hak voucher perdana ya, dengan program MOU kita ini. Tidak sampai di situ loh Mas Rendra. Akhirnya pada beberapa jam tadi saya kepikiran soal terus apa cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Saya akan buat program, ini akan kami koordinasikan dengan pihak pemerintah daerah. Jadi ini kami sampaikan juga ke Pak Wakil gitu. Program The Couple of the Year, Duta Damai Pengadilan Agama Tilamuta. Jadi kami akan memilih, ini program ini adalah nanti akan terpilih berdasarkan kualifikasi penilaian. Ada 2 pasangan suami istri yang bercerai dengan masalah yang sudah luar biasa tetapi berhasil damai dan mau hidup rukun kembali, akan dinobatkan sebagai duta damai Pengadilan Agama Tilamuta di wilayah Kabupaten Bua ini. Ini program kelanjutan. Jadi sudah cukup misalnya menyediakan fasilitas tinggal VIP room meskipun hanya semalam. Ternyata itu tidak cukup. Kita akan mengadakan pemilihan The Couple of the Year, Duta Damai Pengadilan Agama Tilamuta. Insya Allah doakan Mas Hendra ini kita bisa berhasil. Kita akan bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan kalau ini jadi, berarti insya Allah kita akan mengadakan penobatan Duta Damai Pengadilan Agama Tilamuta terkait dengan The Couple of the Year. Begitu. Oke, luar biasa. Ini sampai ini memang satu inovasi yang muncul ya dari Pengadilan Agama Tilamuta di bawah ambuk kepemimpinan Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta. Jadi saya pikir hanya itu tadi berhenti di sana, ternyata masih ada lagi inovasinya. Dan duta ini bisa-bisa holiday ini nanti kelanjutan dengan begitu. Oke, ya kita doakan bersama bahwa apa yang menjadi inovasi dari Pengadilan Agama Tilamuta ini kemudian menjadi satu nilai ibadah yang telah akan membawa suatu nilai dampak positif baik dari sisi kinerja kita, begitu Pak ya. Jadi kehidupan kita kerja di sini juga semakin barokah karena di lain sisi kita juga memberikan advice kepada para pencari keadilan itu dengan benar-benar melihat situasi dan kondisi yang ada di terjadi di wilayah Kabupaten Bua Linwu ini, begitu. Oke, ini sebagai closing statement tentunya saya akan meminta ini kepada Bapak Ketua dan juga kepada Bapak Wakil untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kita tentunya baik yang di sini sebagai aparat yang bekerja di Pengadilan Agama Tilamuta maupun kepada publik khususnya para pihak ataupun juga para pencari keadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilamuta, ataupun juga bisa pesan yang akan diberikan spirit kepada keluarga besar kita semuanya Pengadilan Agama Tilamuta yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oke, ini yang pertama, kita akan dengar closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta. Ini Bapak ini luar biasa, datang ke sini spiritnya satu. Bagaimana saya bisa memberhasilkan mediasi di sini? Oke, Bapak Wakil, mari dipersilakan Pak. Terima kasih Mas Rendra. Buat sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, keluarga besar Pengadilan Agama Tilamuta, zona integritas itu adalah ibarat pulau, Mas Rendra ya. Zona integritas itu adalah satu pulau, sedangkan WBK dan WBBN itu adalah ibarat instansi yang ada di pulau tersebut. Untuk mewujudkan supaya pulau Pengadilan Agama Negara ini menjadi pulau zona integritas, mari
keluarga besar Pengadilan Agama Tilamuta untuk berusaha membuat Pengadilan Agama Negara menjadi Pengadilan Agama untuk membuat Pengadilan Agama Tilamuta menjadi pulau yang bebas dari korupsi dan pulau yang bersih dan melayani. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta. Jadi memang ada spirit-spirit yang harus dibangun bersama di sana ya, terkait dengan intinya sih sebenarnya kalau beliau itu menekankan jiwa begitu ya. Ada spirit the soul. Nah, soulnya itu harus kita bangun dulu jiwa kita ketika kita harus membiasakan diri untuk tidak bertindak korup begitu. Oke, ini untuk closing statement yang terakhir langsung kita dengar dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta. Kepada Bapak dipersilakan. Saya harus terpaksa mencatat nih karena diminta ada closing statement kayak gini. Nah, ini Sebagai spirit ini Pak ya, untuk teman-teman. ini mudah-mudahan ini bukan jebakan, tapi memang ya ini setiap sesi acara pasti ada closing statement gitu ya. Ya enggak apa-apa lah gitu. Jadi ini apa nih closing statementnya nih, tentang apa nih? Ya, ini untuk closing statement kita berikan spirit lah Pak, untuk Oke, siap. Baik, teman-teman gitu. baik. Jadi ini untuk kita ya, untuk kita, untuk teman-teman itu semua terkait dengan adanya program pembangunan zona integritas ya. Jadi sampai dengan tadi ya Mas Rendra ya, saya masih minta teman-teman ini untuk membuat quote ya. Nanti ini juga program ya. Oke. Jadi ada tadi kami sudah bincang-bincang dengan Pak Wakil, mudah-mudahan besok kita launching itu. Jadi ada diraba Pengadilan Agama Tilamuta dirasa ya, dirasa bisa, diraba bisa, atau Pengadilan Agama Tilamuta dirasa. Jadi dirasa dinding bicara bersama. Jadi dinding bicara bersama Pengadilan Agama Tilamuta dirasa Petra. Nanti besok ya, jangan lupa diliput ya Mas Rendra. Kita bisa launching insyaallah gitu. Dirasa ini juga ya, ini bisa inovasi bisa tidak gitu, tapi yang jelas ya kita ayo dinding aja bicara gitu ya. Berarti kan ini sesuatu. Baik, jadi untuk itu saya ingin menyampaikan begini ke teman-teman bahwa kebenaran itu tak akan pernah ada tanpa pernah berbuat. Maka jangan takut salah. Sebab yang benar itu tidak akan pernah datang tanpa pernah ada yang salah. Maka berbuatlah. Ingat ada pesan pendek sebenarnya, ini juga petua gitu. Zarrib walahid takun arifan. Jarib, cobalah, coba, walahid, dan perhatikan. Takun arifan, pasti kamu akan bisa. Jadi saya ingin meyakinkan bahwa apapun itu, asal kita mau, pasti bisa. Makanya saya sering bilang, Pengadilan Agama Tilamuta pasti bisa. Ya, jadi nanti itu pesan model saya buat kita semua. Dan mari kita sama gitu. Mari kita sama membangun gitu. Mari sama kita berlari gitu. Tidak ada saatnya sekarang lengah-lengah gitu. Tidak ada saatnya lagi kita itu siang tidur gitu di kantor gitu. Tidak ada lagi waktunya kita untuk bersantai-santai ria gitu. Kecuali ngobras ya. Ngobrol santai bisa ya. Tapi kalau di jam kerja janganlah gitu. Kita harus melakukan proses perubahan gitu, mindset, culture set gitu. Sehingga saya ingin pesankan gitu. Karena ini terkait dengan kegiatan rutinitas yang kadang-kadang menghadirkan kebosanan gitu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa harusnya kita juga punya program. Masing-masing kita harusnya punya program pribadi. Makanya ya ini juga slogan-slogan banyak ya yang sering disampaikan orang gitu. Jadi catat apa yang Anda kerjakan gitu. Tapi
kerjakan apa yang Anda sudah kerjakan. Maka pasti apapun itu akan terarah. Datang ke kantor tidak hanya sekedar melewatkan rutinitas, tetapi Anda punya target yang harus Anda kerjakan. Dan itu harus Anda pertanggungjawabkan. Karena kita semua ini adalah pemimpin. Setidak-tidaknya tenaga honor Anda juga pemimpin untuk dirimu sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Honor bisa jadi pemimpin, bisa pemimpin buat dirinya sendiri. Maka mari semua teman-teman jadilah pemimpin untuk diri kita sendiri, sehingga kalau Anda mampu membawa diri Anda tanpa diperintah, Anda pasti bisa. Itu ya maksudnya kemandirian dalam 8 nilai utama Mahkamah Agung, Pak Wakil. Mandiri gitu. Nggak usah disuruh lah kalau lihat sampah itu ada di depan mata gitu. Kalau Anda tidak mampu melihat kotoran itu yang ada di depan matamu, berarti Anda akan tidak mampu melihat kotoran yang ada di dalam dirimu. Maka saya selalu menyampaikan dan mengajarkan itu. Ada kotoran kecil di depan matamu, pungut dia. Berarti Anda paham dengan dirimu. Karena barang siapa yang paham dengan dirinya, pasti dia akan paham siapa penciptanya. Itu Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta dan Bapak Wakil Ketua. Ini sangat luar biasa sekali. Ini mungkin sesi kita sudah cukup lama begitu Bapak Ketua dan Bapak Wakil, tapi insya Allah banyak pesan-pesan telah beliau sampaikan. Tentunya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta yang telah memberikan support berbagai inovasi dari kami, baik dari hakim, baik dari para pegawai-pegawai yang ada di sini, serta honor pun yang punya ide ini dengan beliau selalu diapresiasi karena memang jiwanya jiwa muda dan di sini banyak anak muda begitu. Jadi semangatnya masih semangat juang, semangat 45, masih akan selalu siap, santun, inovatif, akuntabel dan profesional. Oke, mungkin demikian Pak Ketua dan Bapak Wakil. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu ikuti channel kami Ngobras Baju PA Tilamuta, ngobrol santai bersama pejuang Pengadilan Agama Tilamuta. Dan jangan lupa selalu pencet like, subscribe, and share ya. Dan nantikan besok-besok kita akan bertemu lagi di Ngobras Baju PA Tilamuta ini dengan berbagai kajian-kajian ilmu. Insya Allah begitu ya. Tentunya tidak hanya kajian ilmu juga, tapi kami akan menggali bagaimana menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang akan dibutuhkan oleh para pencari keadilan. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ketua, Bapak Wakil. Terima kasih. Mungkin demikian dari saya Rendra Widyakso mengakhiri Ngobras Baju PA Tilamuta, ngobrol santai bersama pejuang Pengadilan Agama Tilamuta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.